Kan Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, dari dulu kita kenal beliau sampai sekarang. Ya, itu beliau melakukan amalan yang dilakukan oleh Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Mufti Diyar Hadramiyah. Itu sahib Fatawa Al-Masyhur, Bughya Mustarsyidin. Itu setelah Isya, salat ba'diyah Isya'nya itu rakaat pertama baca Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua beliau membaca Tabarakal Muluk. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, 35 tahun beliau lalui, enggak pernah luput ini semuanya. Beliau ba'diyah Isya, rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua Tabarakal Muluk, dan dilakukan oleh para guru-guru kita termasuk oleh Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Sebagaimana kita saksikan, enggak ditinggal nih hal yang macam begini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menganugerahkan kepada kita anugerah yang besar, terutama di dalam kitab Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan hingga sampai kepada kita, dan huruf-hurufnya bacaannya sama seperti apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana menjaga Al-Quran, Allah Ta'ala jaga kita semua dari bala, dari fitnah, dari keburukan, dari sifat yang tercela, dan Allah Ta'ala jadikan kita min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Di antara hal yang dianjurkan di dalam Al-Quran tersebut adalah ada surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu di mana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW fadilahnya besar. Ada ayat tertentu, ada surat tertentu yang fadilahnya besar, dianjurkan untuk dibaca, diperhatikan. Di antaranya seperti surat Al-Kahf. Ini surat Al-Kahfi sunnah untuk dibaca di hari Jumat dan di malam Jumat. Hari Jumat dan malam Jumat. Yaqul Syekhana Al-Habib Al-Masyhur, itu biasanya salah membaca surat Al-Kahfi itu malam Jumat seperti sekarang, kemudian di hari Jumat pagi, dan juga ketika ketika dalam perjalanan menuju Jumat atau sebelum sholat Jumat. Biasanya sampai 3 kali atau minimal hatta 1 kali dia baca daripada surat Al-Kahf tersebut. Di dalam hadis yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, man qara'aha ghufira lahu ilal jum'atil ukhra. Barang siapa yang membacanya di malam Jumat dan di hari Jumat, diampunkan oleh Allah Ta'ala, ya, diampunkan dosa-dosanya. Mana diampunkan dosa-dosa, dijaga dari dosa sampai Jumat yang berikutnya. Kemudian sata'alahu nur min qadamihi ila ananis sama. Allah Ta'ala pancarkan cahaya dari bawah telapak kakinya sampai menembus langit yang tertinggi. Dalam riwayat yang lain, adha'alahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Allah Ta'ala pancarkan cahaya dari tempat dia membacanya sampai ke Ka'bah. Dari tempat dia membacanya sampai ke Ka'bah. Ayo, yang mana yang mau kita terangin? Yang mana yang mau kita koneksikan dengan Ka'bah? Yang mana tempat yang mana yang mau kita koneksikan dengan langit yang tertinggi? Kita baca surat Al-Kahfi di situ. Bahkan surat Al-Kahfi disunahkan, dianjurkan dibaca di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan 10 ayat dari surat Al-Kahfi itu barang siapa yang rutin membaca 10 ayat. Dalam riwayat itu 10 ayat pertama, dalam riwayat yang lain 10 ayat terakhir. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, dia membacanya, dia hafal, dia membacanya ketika di akhir zaman datang Dajjal, maka Allah Ta'ala lindungi dia dari fitnah, dari teror, dari gangguannya Dajjal. Dajjal punya pengaruh kemana-mana, tapi orang yang membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, maka dia selamat dari fitnah Dajjal. Ada gak fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Itu disebutkan bahwasanya nggak ada satu nabi pun, kata Rasulullah, melainkan yuhadzir qaumahu min fitnati Dajjal, memperingatkan kaumnya itu dari fitnah Dajjal. Begitu. Tetapi Dajjal munculnya bukan di zaman mereka, muncul di umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada satu pun tempat di muka bumi melainkan dimasukin oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dan juga bahwasanya itu Dajjal itu cuma 40 hari, tetapi nggak berlalu 40 hari melainkan mayoritas penduduk bumi itu udah murtad, udah ikut kepada ajarannya Dajjal. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, itu yang terlindungi, yang terjaga dari fitnah Dajjal itu adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mukminin mereka itu menepi
mengasingkan diri, menjauh, jangan sampai terkena daripada fitnah Dajjal. Itu Dajjal dia menguasai ekonomi. Itu saat sebelum datangnya Dajjal dijadikan oleh Allah Ta'ala bumi itu selama 3 tahun dilanda paceklik. Tahun pertama hasil bumi itu berkurang sepertiganya, hujan itu tidak turun sepertiganya, jadi yang turun hanya 2/3, yang keluar hanya 2/3. Tahun kedua dikurangin lagi sepertiganya lagi, sehingga yang muncul hanya 1/3 hasil bumi dan 1/3 air hujan. Tahun ketiga wala setetes dari langit, wala sebutir dari bumi yang tumbuh. Hingga tahun itu manusia betul-betul dilanda krisis ekonomi yang sangat dahsyat, krisis yang sangat dahsyat. Dajjal datang bawa solusi menurut dia dan menurut orang-orang yang mengikuti dia, saya punya roti, saya punya gandum, saya punya makanan, saya punya solusi. Begitu. Itu ada orang bilang, ya Rasulullah, kita ambil makanan Dajjal begitu, tapi kita menjauh. Bilang, lah, jangan begitu, jangan dekat-dekat, jangan tergiur dengan iming-iming yang dia tawarkan. Akan tetapi terus kita mesti makan bagaimana? Makan, ambil dari rizki yang Allah Ta'ala rizkikan kepada kaum mukminin, rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu orang-orang yang beriman, rizkinya mereka adalah zikir. Allah Ta'ala berikan mereka kekuatan dari zikir, dari ayatul Quran, dari ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ diberikan kekuatan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala ta'zamatuh. Alhasil yang dilindungi dari fitnah Dajjal itu adalah yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahf, dalam riwayat 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, itu aman dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah tersebut dan keluarga kita sekalian, amin ya Rabbal Alamin. Makanya dari sekarang tuh tiap malam baca, sebelum tidur baca 10 ayat dari surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama ataupun juga 10 ayat terakhir baca, atau dua-duanya dia baca. Dalam hadis yang lain juga tuh Rasulullah menyebutkan tentang fadilah surat Al-Baqarah. Nabi bilang, iqra'u surat Al-Baqarah, baca surat Al-Baqarah. Itu yang hafal tuh, yang membacanya itu berkah. Yang ninggalin surat Al-Baqarah rugi, menyesal. Itu yang baca surat Al-Baqarah itu hatta setan-setan pengganggu tidak akan mampu mengganggu dia. Rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah, la yagrubuhu syaitan salas. Rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah, syaitan nggak bisa mendekat ke rumah tersebut selama 3 hari berturut-turut, nggak bisa mendekat, aman, selamat. Begitu juga baca surat Yasin. Yasin itu berkah. Yasin qalbul Quran, hatinya Quran, jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Dan nggak ada yang membaca surat Yasin tersebut melainkan semata-mata karena mencari ridhonya Allah, mencari anugerah akhirat, melainkan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Yang baca surat Yasin dosanya diampuni oleh Allah. Yang membacanya itu sebagai yang membaca surat Yasin bagaikan membaca Al-Quran 10 kali. Baca surat Yasin pahalanya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Loh, kok gampang banget, kok mudah banget? Masa iya benar nih hadis? Ya benar, yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok mudah? Ya hadza fadlullah, anugerahnya Allah Ta'ala untuk kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini surat Yasin tuh nggak ditinggalin oleh para salaf. Bahkan tuh salafus saleh tiap hari baca surat Yasin. Dan Ami Hasan bin Abdullah Syadri pun juga nganjurkan tiap hari baca surat Yasin, tiap pagi baca surat Yasin. Mereka baca Yasin tuh tiap pagi baca Yasin. Kemudian juga di dalam Maslakul Gharib lil Imam Tahir bin Hasan bin Tahir itu dianjurkan baca surat Yasin selain pagi hari, juga ketika zuhur. Itu diantara amalan para salaf waktu salat Qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur 4 rakaat, surat Yasin ada 4 magari. Itu setiap rakaat dia baca 1 mugra. Yasin dibagi menjadi 4 bagian, tiap rakaat dia baca 1 mugra. 4 rakaat dapat Yasin full di waktu zuhur. Bainal maghrib wal isya dia orang juga baca surat Yasin. Itu orang yang baca surat Yasin, Masya Allah, Allah Ta'ala berikan anugerah, dosa diampunin, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Pahalanya bagaikan membaca Al-Quran. Al-Quran dia baca sebanyak 10 kali, qalbul Quran. Oh, manfaatnya besar. Jangan ditinggalkan daripada surat Yasin tersebut, terutama bahkan orang yang lagi sakit, orang yang lagi sekarat, orang yang meninggal dunia, orang yang ziarah kubur, orang yang tahlilan, orang yang khataman, baca itu surat Yasin tersebut. Terus juga tiap malam baca surat Mulk, Tabarakal Mulk. Itu hiyan nafi'ah wal munjiyah min adzabil qabr. Nabi bilang itu surat manfaat. Kalau ada orang bilang baca Quran enggak manfaat buat orang mati, Nabi bilang hiyan nafi'ah, itu surat Tabarak, manfaat dan juga menyelamatkan, melindungi dari siksa kubur.
manfaat dan melindungi dari siksa kubur. Munisah, yang memberikan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, nemenin orang di dalam kuburannya. Nabi bilang, waditu ana fi qalbi kulli mu'min. Saya berharap ini dihafal oleh setiap mukmin, dan tiap mukmin tidak melalaikan membaca surat Tabarak tersebut. Itu ada satu orang, dia baca surat Tabarak, dia dapat syafaatnya surat Tabarak, diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu katanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar waktu nyebutin ini hadis, surat Tabarak munjiyah min adzabil qabr, surat Tabarak nyelamatin orang dari siksa kubur. Ini kan kita nih, ini sekarang kita di sini, di mana nih kita nih? Nah, kita enggak di dunia. Nah, kita di dunia. Dari dunia kita mau kemana? Dari sini kita kemana? Ke kuburan. Dari sini ke kuburan. Ente berencana masuk kubur gak? Kita semuanya berencana masuk kubur. Di kubur, wala kita nggak tahu bagaimana nasib kita di kuburan. Kita belum mikirkan pencahayaannya, sirkulasinya, pendinginannya, AC-nya. Belum lagi orang kalau mau camping biasanya bawa apa itu namanya tuh yang biar nggak dinyamukin tuh. Ya, biar nggak dinyamukin. Ya udah bawa itu deh, jangan disebut mereknya dah. Dia bawa apa yang nggak, bawa obat nyamuk, semprot, bawa salep, bawa ini, bawa itu. Nah, sekarang kita kalau ke kubur punya sesuatu yang bisa ngelindungin kita dari cacingnya, dari belatungnya, dari dari tikus-tikus yang ada di kubur, dari hewan-hewan yang ada di kubur. Kita nih ngelihat hewan banyak di muka bumi, tapi itu di kuburan ada hewan yang nggak pernah dilihat oleh manusia. Hewan yang nggak pernah dilihat oleh manusia, datangnya nongolnya tuh hewan saat mayit udah masuk, itu ditutup kuburan, nah baru muncul tuh hewan, ngegrogotin, makan, dimakan tuh semuanya itu. Itu satu ibu, dia nangis di kuburan anaknya, terus dia bilang, ya bunai, bi ayyi khaddaika bada adud, duhai anakku, itu cacing kubur itu memulai dengan pipimu yang mana duluan, yang kanan atau yang kiri. La ilaha illallah. Nah, itu kata Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Ini kan kita berencana masuk dalam kubur. Makanya orang gila, majnun, gila. Mukmin dengar hadis ini, tapi dia tidur di malam hari tanpa membaca surat Tabarak. Otaknya kemana? Ya, otaknya kemana? Sama kayak orang kayak orang melakukan sesuatu yang berbahaya tanpa persiapan, berperang tanpa pedang. Begitu juga ibaratnya tuh naik pesawat cuma gelantungan di roda. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini masuk kubur, dia nggak ada persiapan surat Tabarak tersebut. Siapin surat Tabarak untuk kuburan kita dari sekarang, dari di dunia. Wa Rasulullah SAW diriwayatkan nggak tidur di malam hari hingga membaca Alif Lam Mim Sajdah dan juga Tabarakal Muluk. Nggak tidur melainkan dibaca dua surat ini. Kan Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, dari dulu kita kenal beliau sampai sekarang. Ya, itu beliau melakukan amalan yang dilakukan oleh Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Mufti Diyar Hadramiyah. Itu sahib Fatawa Al-Masyhur, Bughya Mustarsyidin. Itu setelah Isya, salat ba'da Isya'nya itu rakaat pertama baca Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua beliau membaca Tabarakal Muluk. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, 35 tahun beliau lalui, enggak pernah luput ini semuanya. Beliau ba'da Isya, rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua Tabarakal Muluk, dan dilakukan oleh para guru-guru kita termasuk oleh Syekhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Sebagaimana kita saksikan, enggak ditinggal nih hal yang macam begini. Begitu juga membaca surat Ad-Dukhan di malam hari. Yang baca surat Ad-Dukhan di malam hari itu paginya diampunin oleh Allah. Malam dia baca, pagi diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu juga surat Al-Waqi'ah, yang baca surat Al-Waqi'ah tiap hari atau tiap malam, lam tusibhu fagah, kata Rasulullah, enggak bakal ditimpa krisis, enggak bakal ditimpa kemiskinan. Ente sibuk pusing sama utang, pusing krisis ekonomi, pusing barang-barang pada naik, pusing gaji cuma sedikit, pusing dengan masalah ekonomi. Nah, dibaca surat Al-Waqi'ah, yang membaca aman, selamat, nggak bakal ditimpa oleh krisis ekonomi, nggak bakal susah. Manusia sedunia boleh susah, tapi orang yang baca Al-Waqi'ah nggak bakalan susah. Tiap hari dia baca surat Al-Waqi'ah. Begitu juga surat Zalzalah. Surat Zalzalah itu yang membacanya itu satu kali baca sama pahalanya seperti membaca setengah Al-Quran.
Alhaakumut takatsur, ya, itu surat Alhaakumut takatsur kata Rasulullah, itu yang membaca satu surat Alhaakumut takatsur pahalanya sama seperti membaca 1000 ayat. Al-Quran ada 6.000 ayat lebih kan. Jadi kalau dia baca 6 kali ya bagaikan hatam Quran 1 kali. Zalzalah kalau dia baca 2 kali bagaikan hatam Quran 1 kali. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, menyamai pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Yang membacanya 10 kali dibangunkan sebuah istana di surganya Allah Ta'ala. Yang baca 10 kali dapat istana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita tutup majelis kita ya dengan kita pulang bukan makan kebuli ya, tapi pulang dapat istana semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bilang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima kita baca daripada surat tersebut.